Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait konfigurasi load balancer pada Debian 9. Jadi kita akan menggunakan aplikasi hproxy ya. Jadi hproxy merupakan aplikasi atau layanan atau fitur yang ada pada Linux yang dapat memungkinkan kita untuk dapat membuat sebuah konfigurasi load balancer pada beberapa protokol jaringan. Dan untuk tutorial kali ini kita akan menggunakan service atau layanan, kita akan melakukan load balancing terhadap layanan web server ya. Jadi kita web servernya kita menggunakan Nginx ya, Nginx. Kira-kira topologi sederhananya seperti ini. Kita akan implementasikan menggunakan virtualisasi ya. Dan kita akan coba menggunakan algoritma yang didukung oleh hproxy. Itu sebenarnya ada 3 algoritma. Ada yang pertama ada round robin, ada last count, sama ada source ya. Jadi kita akan menggunakan algoritma round robin. Jadi yang akan melayani klien-klien ini akan melayani penggunaan webnya akan diacak ya, akan bergantian ya, akan secara berurutan. Untuk itu kita langsung saja mulai proses konfigurasinya. Oke, di sini kita menggunakan layanan repository lokal. Jadi seluruh pengaksesan layanan aplikasinya kita menggunakan server repository lokal. Jadi untuk itu kita coba untuk login dulu ya. Sebelumnya saya sudah konfigurasi IP address pada ketiga web server ya. Jadi ada 3 web server pada mesin virtual kita. Ada 1 server berfungsi sebagai router dan sebagai load balancer. Dan di sini ada klien untuk pengujian atau percobaan ya. Kita coba cek dari klien yang ini, dari web server yang ini. Kita cek IP address-nya. Oke, apakah kita bisa ping ke gateway? Oke, kita bisa ping ke gateway dan kita pastikan kita sudah menggunakan repository yang up to date. Oke, setelah itu kita akan coba untuk melakukan proses pembaharuan atau penginstalan layanan web server ya, apt install Nginx. Kita install menggunakan server repository lokal. Oke, kita lakukan hal yang sama pada web 2, apt install Nginx. Yes. Root apt install Nginx. Oke, ketiga server sedang menginstal layanan Nginx-nya masing-masing server. Oke, kayaknya web server 1 sudah selesai. Kita masuk ke var www.html. Oke, sudah ada file index nging debian.html. Oke, kita coba ubah titelnya ya. Welcome to Nginx 1 web 1. Oke, sini kita ubah. Oke, kita ubah juga di web 2 nano var html. Sini web 2 server 2. Oke, kita buat. Oke, selanjutnya kita ke web 3 nano var web 3. Oke, harusnya sekarang sudah selesai ya. Kita coba untuk kita coba buka browser dan mengakses ketiga web server. Oke, kita coba akses.
coba tes ping ya. Oke, kita coba cek IP address. Oke, ini masih menggunakan IP address static ya. Udah cek klien. Kita masuk ke super user dulu. Oke. Ping. Oke. Kita coba cek kembali. Oke, ini sudah akses ke web 1. 112 masuk. Oke, ini kayaknya di listen di IP publiknya ya. Oke. Jadi ketiga layanan web servernya sudah bisa di ping di sini. Oke. Oke, langkah selanjutnya kita akan melakukan instalasi layanan load balancer pada router kita. Caranya adalah apt install hproxy. Oke, kita yes. Oke, proses instalasi sedang berjalan. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi pada file etc hproxy.conf. Kita ketikkan nano /etc/hproxy/hproxy.jfg. Nah, di sini kita akan buat sebuah baris baru ya. Kita akan buat sebuah halaman statistik. Kita buat baris baru. Kita ketikkan listen spasi stats, kita ketikkan portnya 8080, modenya HTTP, statsnya enable. Oke, versionnya untuk menyembunyikan versi dari hproxy-nya start realm / kita buatkan username dan password ya. tkj. Selanjutnya kita buat untuk front end-nya. Untuk front end-nya main, modenya HTTP, bin-nya bintang /280, option-nya HTTP server close, option forward for default, backend-nya web server. Selanjutnya kita arahkan ke server backend-nya ya. Jadi backend web server, balance-nya round robin, option-nya oke, kita lewatkan option, kita tambahkan daftar server kita ya. Server nging 1 cek server ngings 2 server ngings 3. Oke, kita coba cek baris konfigurasinya. Bin 8080. Oke, sudah tepat. Stats enable, stats hide version, realm hproxy, stats URL jaringan. Oke, sudah selesai. Kita coba save, kita coba restart. Harusnya ketika kita restart ya, tidak ada error. apt ngings /hproxy restart.
Oke, sudah jalan ya, proxy-nya sudah jalan, sudah running. Selanjutnya kita tinggal melakukan percobaan ya. Kita tinggal melakukan percobaan dengan mengakses IP address dari si servernya. Kita ketikkan IPA, IP address-nya 192.168.1.12. Di sini kita coba close. Kita ketikkan 192.168.1.12. Oke, ini pertama masuk ke server ke web 1, selanjutnya diacak ke web 3. Ini round robinnya sudah jalan ya. Oke, ini ganti-gantian. Pelayanannya itu secara otomatis berganti-ganti. Selanjutnya bagaimana caranya untuk melakukan pengecekan terhadap statistiknya ya. Kita gunakan menggunakan port 80. Oke. Selanjutnya kita enter. Oke, kita login karena untuk melihat statistiknya itu perlu melakukan proses autentifikasi. Kita login TKJ, enter, dan kita bisa melihat statistik penggunaan servernya ya. Misalnya kita akan coba disable ya server nging 1. Di sini kita bisa refresh. Oke, misalnya yang melayani saat ini. Oke, kita coba matikan koneksinya. Disconnect. Itu kalau kita lihat di sisi klien, di sisi proxy statistiknya, itu sekarang sudah ada latensi ya, sudah timeout pada server nging 1. Oke, dan sekarang sudah berstatus merah karena sudah lewat masa waktu timeoutnya. Dan kita lihat yang melayani layanan servernya itu hanya web server 2 dan web server 3. Begitu juga ketika kita coba untuk disconnect juga untuk klien web 2. Kita bisa lihat pada statistik, ini statusnya sudah berubah ya. Statusnya sudah berubah, dan yang melayani jaringannya hanya klien 3 ya. Oke, jadi ketika yang ini juga dalam keadaan disconnect, itu kalau kita cek ya, oke, servisnya sudah tidak jalan. Kalau kita konekkan kembali untuk klien web 1, itu harusnya sudah bisa jalan ya. Oke, sudah berstatus hijau dan web servernya bisa diakses kembali. Jadi kira-kira seperti itu cara kerja dari load balancer, fitur server load balancer. Dan kita sudah berhasil mengimplementasikan konfigurasi load balancer pada Debian 9 ya. Jadi dengan menggunakan 3 web server, yaitu menggunakan web server ngings ya. Oke, sekian video tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.